Halo, Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 8. Dan yang akan dipelajari yaitu tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Oke, sebelum menyimak materi pembelajaran, silakan nanti dijawab di kolom komentar pertanyaan, apakah menjadi seorang pelajar yang agamis, aktif, dan inovatif itu menunjukkan rasa cinta tanah air? Sekali lagi nanti silakan tolong diisi di jawaban kolom komentar dengan jawaban ya. Mari kita pelajari materi selanjutnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, secara bertahap membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Kondisi tersebut menuntut semua penduduk di Asia dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing terhadap penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikiran global. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing antar negara ASEAN. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial, kondisi dan status sosial masyarakat di wilayah Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan
banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini dinamakan manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas kepentingan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang ataupun negara tujuan pengungsian. Titik itu menumbuhkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat dari pengungsian. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di daerah kota Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN pada tanggal 19 April menjelaskan teknik negara ASEAN tentang suatu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain yaitu: pertama, Festival Budaya ASEAN. Festival Budaya ASEAN digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni tahun 2013. Kegiatan ini diikuti oleh 9 negara yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN, juga merupakan ajang dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Selanjutnya, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun ASEAN adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan penghayatan budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya.
Perkembangan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan, budaya ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, karena peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan ini sudah berlangsung mulai tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, tahun 2017 di Kabupaten Siak, dan seterusnya. Kegiatan ini turut mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Selain itu, untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, serta memperkuat komitmen. Terhadap suksesnya pendidikan mendukung program kepariwisataan, khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik. Yang ketiga, industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya saat ini. Musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai sistem lainnya menunjukkan hal tersebut. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain, misalnya yang pertama yaitu tentang sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah di beberapa negara ASEAN seperti kasus Kepulauan Natuna, kasus Sipadan dan Legitan, kasus Kepulauan Spratly, kasus tentang perbatasan Kuil dan Pedra Branca. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah Tiongkok Selatan. Dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut akhirnya diprotes oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Ini adalah wilayah Natuna atau Kepulauan Natuna. Sampai saat ini, Tiongkok juga tidak pernah menyinggung masalah itu, sehingga hubungan Beijing dan Jakarta otomatis relatif tenang. Untuk mencegah konflik agar tidak meluas, lebih dari 20.000 personel TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Pulau Sipadan dan Legitan yang seharusnya dimiliki oleh negara Indonesia diklaim juga oleh Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Nah, ini adalah letak Kepulauan Sipadan dan Legitan.
pulau yang sangat kecil. Ini pulaunya sangat kecil sehingga akhirnya masuk ke wilayah negara Malaysia. Pengaruh keputusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau yang terluar. Saat ini, Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Ini adalah negara Filipina, kemudian ini adalah Vietnam dan Tiongkok. Nah, ini adalah wilayah yang diperebutkan. Thailand dan Kamboja juga bersengketa terkait batas wilayah di Kuil Phuoc. Kasus Pulau Peda Branca diklaim juga oleh Malaysia, tetapi akhirnya jatuh kepada negara Singapura. Sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang menimbulkan konflik antar negara, sehingga perbatasan wilayah sangatlah sensitif apabila terjadi sengketa. Yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi. Selanjutnya, pekerja migran. Globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara ASEAN dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan kerja rumah tangga migran. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Pembuatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran, fokusnya adalah bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi untuk melakukan advokasi lobi, menyusun rancangan dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN, dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga kerja migran sebagaimana ditetapkan dalam rencana aksi Vientiane ASEAN. Pekerja atau pengertian aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran. Seharusnya dalam mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional untuk kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di wilayah Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN
menjadi salah satu kendala terbesar di ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contoh meningkatkan mutu pendidik, baik bagi dosen atau guru, yaitu melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Terima kasih untuk yang sudah like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng sebagai notifikasi atau pemberitahuan bila ada video-video terbaru. Dan jangan lupa untuk mengisi jawaban di kolom komentar dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.